Allah maha membunuh, Allah maha menghidupkan, Allah maha mematikan, ya kan? Begini pemahamannya. Semuanya tergantung kepada siapa yang memandang. Bila yang memandang masih manusia, tidak mau kalau Allah yang membunuh. Itu yang bunuh, manusia itu yang bunuh. Karena manusianya masih terhijab akan Tuhannya, maka di pandang manusia hanyalah manusia. Karena yang dipahami tak ada yang bisa membunuh manusia kecuali manusia, ya kan? Masa Allah membunuh manusia, ya kan? Sedangkan Allah menciptakan manusia, kan pemahamannya manusia kan begitu. Padahal Allah membunuh, maha menghidupkan, maha menyempitkan, maha melampangkan, maha meninggikan, maha merendahkan, ya kan? Semuanya kan milik Allah sifatnya. Tapi bila manusianya kembali kepada Allah, maka sudah tak memandang lakunya manusia lagi. Ini bagaimana manusia itu memandang, ya kan? Tergantung manusianya. Tapi bagi si pelaku yang membunuh itu, ya jelas ia jauh dari Allah. Kenapa? Karena ia melakukan itu semua dengan hawa nafsunya, ya kan, Kang Mas? Betul. Jadi di sini ada sudut pandang yang melihat dan yang melakukan. Coba seumpama yang melakukan ini sudah kembali kepada Allah, mana mungkin ia bisa membunuh? Hidup saja tidak bisa, kok bisa membunuh? Bagi si pelaku loh, ya. Iya, Kang Mas? Benar. Allah maha membinasakan, dapat mengambil hak manusia, mengambil dia juga, ya. Ya, tergantung manusianya bersandar kepada Allah kah atau bersandar kepada hawa nafsu. Kalau manusia bersandar kepada hawa nafsunya, pasti tidak akan terima bila semua keadaan ini kekuasaan Allah. Pasti manusianya menyangka ini gara-gara ini terbunuh gara-gara ini. Pasti manusianya yang jadi penyebab. Ya enggak? Betul juga. Tapi bila manusianya bersandar kepada Allah, maka tak sebiji darah pun bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Iya kan, Kak Mas? Tapi masuk juga di akal sehat. Logika juga. Iya, logika. Agama dan bertuhan itu memang logika. Akan tetapi selama ini manusia berimajinasi agama dan bertuhan ini, akhirnya ya begitu, Kang Mas. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena yang dijadikan Tuhan di dalam dadanya masih hawa nafsu. Jadi surga, neraka, alam barzah, kematian masih dalam pemahaman hawa nafsunya. Sebenarnya di sisi Allah tidak begitu. Contoh kematian. Kematian di sisi manusia matinya badan. Tapi di sisi Allah bukan matinya badan. Kematian di sisi Allah itu matinya jiwa manusianya. Yang keras melebihi kerasnya batu. Hati yang masih ingkar kepada Allah. Itulah hati yang mati. Menurut Allah, ya kan? Beda kan? Bisa dipahami? Tapi kenapa sekarang saya dalam pikiran, daya tangkap saya, jujur aja, semua yang dibilang Abang tadi logika dan masuk dalam pikiran. Iya, alhamdulillah. Tapi itu berarti Anda diberi petunjuk Allah. Hati saya itu seperti gemetar dan masih bertanya, tapi pertanyaan itu sudah pecahkan dengan akal sehat gitu. Alhamdulillah. Berarti Anda mulai terbuka, mulai terbuka pintunya. Yang selama ini misteri, tapi sekarang sudah mulai tidak misteri lagi, ya kan, Kang Mas? Iya, dipecahkan karena logika penjelasan tadi itu memang benar-benar masuk akal gitu. Alhamdulillah. Hanya Allah yang memahamkan manusianya, ya kan? Logika lagi begini, Kang Mas. Selama ini kita umat manusia atau umat mukminin, muslimin, aku sholat ini kan sudah ibadah, sudah ngadep Allah. Logikanya begini.
Kita ibadah itu untuk apa sih? Kita ibadah untuk diserahkan ibadah ini kepada Allah. Ya Allah, ini ibadahku tanpa nono. Seumpama, ini terimalah ibadahku. Lah kalau Allahnya ndak ada, goib, siapa yang menerima? Setan kan? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Sholatku, sholatmu, wajahku, wajah. Iya juga. Yang aku baca itu. Alhamdulillah. Iya. Jadi kalau Kang Mas mau lebih jelas lagi, simaklah di YouTube Uripi Allah. Di situ banyak judul-judulnya. Bahkan judul-judulnya tabu di situ. Ada yang judulnya Aku Mencabut Roh Tuhan. Contoh seperti itu. Contoh ya, aku mencabut roh Tuhan. Selama ini kan yang merasa punya roh kan kita. Sedangkan Allahnya gaib. Seolah-olah kita yang punya roh. Ada roh besar, ada roh kecil. Masa ada dua hidup? Padahal di dalam Al-Quran, di surat Al-Ikhlas, kul, katakan wahai Muhammad. Ini kalau dijabarkan, kul, katakan di hatimu wahai bangsa manusia. Huwa, dialah hidup yang kau aku itu. Dialah yang bernama Allahu Ahad. Maka esakanlah hidup itu. Hidup itu bukan hidupmu. Hidup yang ada pada hidupmu. Hidup yang ada pada keluargamu. Hidup yang ada pada seluruh alam semesta ini. Ya hidupku ibaratkan air tadi itu, Kang Mas. Di dalam air itu ada ikan-ikan, ada tumbuh-tumbuhan lautan, ya kan? Kalau tidak ada air, ya tidak ada semua itu, ya kan? Begitu. Kalau kita tidak ketemu langsung dengan Tuhan, mana bisa kita menyerahkan sholat dan ibadah kita? Ya pasti sholat dan ibadah kita diaku-aku dimakan sendiri. Sholat-sholat dewe dimakan-makan sendiri. Kenapa? Karena Tuhannya gaib, tidak bisa menyerahkan. Oh, Tuhannya tidak ada. Yang ada hanya dirinya saja, ya kan? Logika kan? Oh iya. Alhamdulillah. Bersabar terus, belajar terus. Simak di YouTube Uripi Allah ya. Agar semua nanti terbuka hijabnya. Jadi sebenarnya alam gaib itu tidak ada. Alam gaib itu ada bila manusianya masih ada. Tapi bila manusianya sudah gaib, sudah tidak ada, maka nyatalah Allah tidak gaib lagi. Alam kematian sudah tidak gaib, alam siksa kubur tidak gaib, alam barzah tidak gaib bila Allahnya yang wujud. Tapi bila Allahnya masih gaib, semuanya masih jadi misteri yang menakutkan. Karena masih ditakut-takuti oleh dirinya sendiri, terutama takut mati. Karena dikatakan oleh iblis, oh dia matiku tidak enak. Kata siapa mati tidak enak? Mati itu hal yang terindah. Mutu qabla antal maut. Bila matikan dirimu, maka Tuhanmu akan menguasaimu. Enak kan? Enjoy saja. Bagaimana cara kita mematikan diri sebelum kita mati, Bang? Maknanya mematikan diri ini lambang kiasan. Maknanya sadarilah bahwa dirimu itu hanya makhluk, bukan pencipta. Jadi jangan kau ciptakan duduk ini dudukmu, jangan kau ciptakan bicara ini bicaramu, jangan kau ciptakan bekerja itu kamu yang bekerja, jangan kau ciptakan kamu yang sholat. Semuanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati hanya milik Allah. Itu caranya. Yang dimaksud mutu qabla atal maut itu. Kita kembali kepada Allah sebelum kita dipaksa kembali di dalam sakaratul maut yang sakitnya seperti kambing disayat. Dipisahkan antara kulit dan dagingnya dan sakitnya 1000 kalinya. Karena di dalam hidupnya tidak pasrah kepada Tuhannya. Mau mati ya berat meninggalkan harta, berat meninggalkan ibadah, berat meninggalkan istri anak, bahkan berat meninggalkan hidup dan badan. Kenapa? Karena masih diaku-aku ini milikku. Jangan ya Allah, jangan panas, sakit. Tapi kalau kita sudah pasrah kepada Allah dalam kehidupan ini, ibaratkan kita sudah mati di hadapan Allah. Wong sudah mati, ya tidak takut mati. Wong sudah mati. Kalau sudah mati, ngapain takut mati? Wong sudah mati, ya kan Kang Mas?
Maka dari itu innal auliya alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena ia sudah kembali kepada Tuhannya. Karena Tuhannya lah yang memeliharanya. Tuhannya lah yang menjaganya. Tuhannya lah yang mencukupnya. Sehingga ia bahagia, damai, enjoy saja di sisi Tuhannya. Ya kan Kak Mas? Bisa dipahami Kang Rahman? Sebentar Bang, kayaknya ada yang aneh deh sama diri saya ini. Iya. Apanya yang aneh itu? Kenapa sih? Tahu Abang kok ngelihat kayak ada cahaya-cahaya gitu. Itu di pojok tadi. Itu cahayanya mau masuk. Jadi jangan dihalang-halangi, biarkan dia masuk. Itu aja. Jadi Kang Rahman tidak usah pikirkan itu sudah. Biar masuk dengan sendirinya. Sebentar Bang, maaf Bang. Lagi ngobrol sama istri saya Bang. Bentar. Iya. Kenapa sih? Kang Nur, ayo. Sudah tidur Kang Nur. Alhamdulillah belum pakai. Belum. Masih nyantai nih, mantap. Sambil minum kopi pakai. Iya. Sambil nyuri-nyuri ngerokok dikit-dikit ini. Ini ada pertanyaan dari Mas Hudi. Semua pasti masuk surga? Pasti. Apa dalilnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena semua manusia ciptaan Allah. Ya semuanya pasti dikembalikan kepada yang menciptakannya. Tidak mungkin manusia kembali kepada setan. Kenapa? Karena setan juga makhluknya Allah, ya kan? Jadi manusia pasti masuk surga. Apa sih surga itu sebenarnya? Bukan surga-surga yang dibayang-bayangkan manusia. Surganya Allah itu apa sih? Surganya Allah jika manusianya gaib, Allahnya yang wujud, ya itulah surga. Ketika manusianya sudah innalillahi mati, ya itulah surga. Alhamdulillah. Surga kan begini pakai. Itu di Al-Qur'an surga itu ada sungai di dalamnya dan ada air yang mengalir. Ada 4 sungai indah di dalamnya. Ada sungai Homer, sungai susu, sungai air yang jernih, ya kan? Kalau ada air, ada susu, itu kan dingin, hawanya dingin. Sungai itu melambangkan dingin. Itu semua kiasan, bukan makna yang sebenarnya. Maknanya begini. Yang dimaksud sungai-sungai itu apa sih? Syariat, toreko, hakikat, makrifat, itulah sungai-sungai itu. Maknanya apapun yang berlaku pada diri kita, bila kita sudah sandarkan kepada Allah, adem hati kita. Yaitu yang dimaksud sungai-sungai. Alhamdulillah. Sungai penglihatan, kalau sudah bersandar kepada Allah, adem. Meskipun yang dilihat seolah-olah itu membuat hati panas, tapi bila bersandar kepada Allah, adem. Pendengaran kita sungai juga, perasaan kita sungai juga, ya kan Kang Mas? Iya benar. Dalil dari mana Kang? Ya dalil dari uripe Allah. Kalau tidak ada uripe Allah, ya tidak ada dalil. Karena manusia bertuhan itu tidak butuh dalil. Kalau masih butuh dalil, ya tidak ketemu Tuhannya. Sibuk dengan dalil-dalil. Monggo dilanjut. Ya gimana Saudara Rahman? Alhamdulillah. Silakan Pak Rahman. Sudah hening itu. Sudah nurullah. Amin Rabbal Alamin.
Alhamdulillah jamnya sudah kosong-kosong, waktunya kita menghilang atau waktunya kita istirahat ya Kang Mas ya. Iya, alhamdulillah. Iya, pakai. Oke Bang. Makasih Bang ya Alhamdulillahirabbil atas alamin. ininya Bang ya. Sama-sama, sama-sama Kang Mas. Kita sama-sama belajar sama kok. Saya Anda sama. Sama-sama apa? Sama-sama makhluk, ya kan? Iya. Mohon maaf Bang ya kalau memang Alhamdulillahirabbil ada alamin. kata-kata dari pertanyaan, ada kesalahan dari tanya-tanya Bang ya. Indah pertanyaan. Pertanyaannya hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafi'al amrat, Allahumma ya kafi'al muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.